Apa kabar, Bang? Alhamdulillah Jadi baik-baik aja. Kang Icang, Icang aja yang dipanggil sehari-hari. Kang Icang. Jadi dari usia berapa suka dangdut? Lucu nih. Untuk masalah tentang dangdut, saya bergelut baru kurang lebih 10 tahun untuk di dangdutnya. Selama ini lebih cenderung K-pop. Suka mungkin nyanyi kalau di gereja jadi paduan suara Pernah ikut di dan gereja. pernah dan waktu dari satuan juga pernah lomba Pusdik mendapatkan juara pertama Untuk tingkat kategori apa? kategori paduan suara. Paduan suara. Gini, Kang Icang jadi ketua PAMI Kota Cimahi, Persatuan Musik Melayu Dangdut Indonesia. Betul. Betul. Cengkoknya itu jauh sekali antara cengkok K-pop, lagu Batak, lagu rohani kan jauh. Itu 180 derajat jauh sekali. Anda itu terjerumus tuh apa ke lagu dangdut? Ya memang untuk masalah suara apalagi di dangdut memang sangat harus benar-benar belajar Cengkok. cengkok ya. Saya pertamanya belajar di cengkok itu ada teman orang Madura ya mungkin di dangdut bisalah dia. Jadi saya mungkin tertarik karena saya senang semua musik. Jadi saya harus mau belajar agar saya bisa menyanyikan ataupun Bukan karena untuk bergaulan, karena teman-teman dangdut ikut-ikutan dangdut itu mungkin awalnya gitu. Untuk pertemanan mungkin. ya pertama memang seperti itu. Ya. Karena setiap ada acara, apalagi sekarang itu hajatan, pernikahan ataupun acara-acara lain pasti ada dangdutnya. Yang meriah dangdut, Ya, kalau yang betul. lain kurang. Betul. Pertama lagu dangdut apa yang disukai dan nyanyi di panggung? Lagu apa yang pertama? Kalau yang pertama mungkin sudah lupa ya. Kalau yang pertama yang dulu. Ya pertama mungkin memori yang jadi kan kadang-kadang gini, kita biasa berpindah aliran terus pernah nyanyi lagu dangdut mungkin akan terkesan. Pertama nyanyi lagu dangdut yang di panggung. Pertama ya, kalau di pertama Yang disukai aja oke, yang disukai lagu dangdut apa pertama? pertamanya itu saya suka itu karena di hajatan selalu ada duet. Ya saya mengikuti ya seperti Malam Terakhir. Malam ini malam terakhir bagi kita. Tidak kalah juga. Untuk mencurahkan rasa rindu di dada. Lanjut. Esok aku akan pergi lama kembali. Ku harap engkau agar sabar menanti. Tapi Bataknya nggak ada nih, gimana bisa gitu? Mungkin saya udah terlalu banyak ya, minum air di Jawa Barat. Jadi sudah ada cengkoknya di sini. Di lingkungan ya kan yang namanya Batak biasanya ke lingkungan kekeluarganya itu kan kental. Biasanya di gereja KBP kan? Katolik. Katolik itu biasanya kalau Batak banyak kan Protestan ya. Banyak Protestan. Anda Katolik, termasuk minoritas di Batak ya. Ya. Minoritas. Itu kalau oke lah di lingkungan Batak itu biasanya secara suku biasanya lebih dekat, kerabatannya itu kental. Itu kalau ada nggak yang di saudara atau yang suka lagu dangdut bahwa Om Siotang itu seneng dangdut, Sitohang itu. Sitohang ya? Sitohang itu ada nggak saudara yang tahu bahwa Sitohang itu suka dangdut yang menurut mereka aneh?
Ya, memang di antara saudara maupun lingkungan, mereka kaget karena saya bisa menyanyikan lagu dangdut ataupun Melayu, dan mereka bertanya, ini belajarnya di mana dan kapan? Ya mungkin karena saya hobi musik, jadi saya tanpa belajar vokal, langsung aja belajar secara langsung aja. Jadi ada karena tetap itu di luar kebiasaan jujur. Oke, sekarang kita ke organisasi. PAMI terbentuk di Cimahi itu jadi ketua dari tahun berapa? PAMI yaitu singkatannya Persatuan Artis Musik Melayu Dangdut Indonesia, terbentuk di Cimahi semenjak saya menjabat tahun 2019. Masih baru. Masih baru, bulan November muscapnya. Di sini hasil muscapnya itu saya terpilih sebagai ketua DPC PAMI Kota Cimahi, dan di mana kita itu membuat program untuk kegiatan tersebut. Pada saat itu kita muscap dihadiri oleh para pengurus dari DPD Jawa Barat, sekretaris, untuk menyaksikan muscap itu. Dengan hasil baik, dan kurang lebih setelah 1 tahun, hampir 1 tahun itu baru kita dilantik kemarin. Yang lantik siapa? Bung Haji Roma Irama bukan? Bukan. Kan ketua pusat yang mendirikan PAMI itu Haji Roma Irama ya? Betul, Bang Haji Roma Irama, ketua umum pusat di Jakarta. Yang melantik itu ketua Jawa Barat. Ini orang-orang bisa terpilih karena yang lain nggak mau atau gimana? Kan lucu aja, ini orang Batak jadi ketua PAMI gitu kan. Yang lain nggak ada yang mau atau gimana? Pada saat muscap kita ada pemilihan, 3 pemilihan. Ada 3 kandidat. Ya. Dengan pemilihan ini hasilnya seluruhnya ke saya, bukan ke yang lain. Saya juga tidak tahu dari segi mana dipilih saya. Intinya hasil muscap dari 3 orang terpilih saya sebagai Kang Ica. Mungkin yang lain kurang ganteng, kalau menang ganteng aja lah ya mungkin. Bisa jadi. Atau lebih bagus gitu loh. Ya mungkin penilaiannya, apalagi rata-rata kemarin pemilihan itu kan para cewek-cewek ataupun ibu-ibu. Oh iya. Mungkin ada daya tariknya. Karena seneng semua genre musik, Sunda juga ada yang suka. Bisa. Apa coba? Gak percaya lah bisa lagu Sunda lah. Coba apa? Ya, 2 lelaki bisa. Yang kumaha 2 lagi teh kumaha? Coba tes harus pembuktian. Nggak bisa nggak dibuktiin. Ya mudah-mudahan ya tidak terlalu jelek lah. Saya ada ralnya aja lah ya. Ral 2 lelaki yang lagi rame sekarang, Bajidor. Diri nang dangan kasiksa, gering pikir ngalalayu, orang cinta nu samar, asa tewala kaya, rasana diri geus teu daya akan mi cinta anjeunna, harapan ngaukur harapan nu ayeuna ngang tinggal lamunan. Benar-benar bisa tersangka. Menghayati, keren menghayati. Belum tentu orang Jawa Barat bisa lagu Batak. Iya. Kalau saya lagu Batak dulu tahun 2000, Curug Cinulang. Oh, lagu Batak gitu ya. Curug Cinulang, lagu Batak. Sebagai ketua berarti mewadahi para artis musik Melayu atau artis dangdut lah. Anggota ada berapa di Kota Cimahi? Kalau anggota di Cimahi, karena DPC PAMI ini mempunyai ada 3 PAC, yaitu PAC Cimahi Utara, Tengah, Selatan. Di antara PAC ini udah terhitung itu hampir 3.000
Jadi jumlahnya 2.716 Anggotanya. anggotanya semuanya. Dan setelah gabung, berserikat, ada wadahnya, fungsinya apa? Jadi diarahkan atau bagaimana setelah kumpul-kumpul ini? Ya, setelah terbentuknya PAMI ini di Kota Cimahi, jadi kita musisi maupun para artis, kita buat program, ada latihan, baik latihan vokal dengan jadwal, dan kita arahkan. Seperti di sekolah-sekolah juga kita masukin, ada juru vokalnya juga, dan apabila mereka bisa, kita akan ikutkan audisi. Hasil dari audisi itu juga sudah banyak menghasilkan dari PAMI, di antaranya Tatang KDI, terus Cantika Pantura itu dari PAMI, Ica Racing Star, Fitria KDI, jadi sudah banyak menghasilkan dari PAMI Kota Cimahi. Jadi artis Cimahi diorbitkan oleh PAMI Kota Cimahi. Kemana? Ke level apa? Yang lomba di Indosiar ya? Ya, ke lomba Indosiar nasional lah. Jadi apa? Peran kontribusi PAMI maksud gimana? Mendaftarkan atau mendorong atau pada saat sesi latihan? Jadi untuk di PAMI ini kita arahkan, kita latih dengan berbagai sesuai dengan vokalnya. Mungkin ada sebagai vokal, ada untuk performanya itu kita latihkan. Setelah itu kita mendukung dan membantu mendaftarkan dan mensupport mereka agar mereka lebih semangat karena pede. kita mendorong lebih pede lagi. Ya. Lebih pede lah ya. Ya, seperti Menjadi itu. anggota mereka pada iuran, ada iurannya. Kalau anggota tidak ada iuran, tapi pengurus kita itu ada per bulannya itu untuk uang kas lah intinya. Jadi per bulan itu tidak ada keharusan ya minimal 5.000, ada juga ada nggak bayar juga. Jadi seperti itu. Untuk kekeluargaan, arisan juga ada, arisan buat ibu-ibunya. Karena artis musisi ada nggak pencipta lagu Cimahi yang bisa menciptakan lagu yang sudah terkenal, ada nggak sih Cimahi? Sebenarnya sudah banyak sih. Ya kalau memang sudah musisi ataupun sudah artis jadi banyak dari Cimahi. Tapi sebelum saya masuk ke PAMI sudah ada memang seperti Sule kan Cimahi. Cuma bukan dari PAMI memang, tapi asli orang Cimahi. Memang sekali mensupport juga ke kita Pak untuk Sulenya. Pernah kontak dengan Sule? Kalau kontak cuma ketemu aja di Cimahi seperti itu, karena jarang-jarang dia tinggalnya di Jakarta, jadi tidak begitu pernah ketemu. Saat ini kan medsos itu udah semarak ya, orang bisa tampil, bisa terkenal, bisa cari duit, asalkan kreatif itu bisa. Yaitu sarana YouTube ya. Anggota PAMI sudah ada belum yang memanfaatkan sarana medsos YouTube ya untuk bikin karya nyanyi? Jadi biar ada viewernya, ada penontonnya banyak dan dapat AdSense dari YouTube, sudah ada belum? Untuk di PAMI sudah punya, dan para anggota juga sudah banyak masing-masing. Di PAMI sendiri organisasi sudah punya. Karena gini, saat ini apalagi kemarin nih pandemi ya. Ya. Untuk tampil nggak bisa ya? Nggak bisa. Nggak bisa kalau para penyanyinya itu kreatif itu sebenarnya bisa hidup gitu kan, dengan catatan mungkin warna atau kualitas vokalnya itu mumpuni lah ya. Ya. Gitu. Kang Icang, target PAMI ke depan ini apa? Kota Cimahi khususnya. Target PAMI Kota Cimahi ke depan sih, yang pertama PAMI juga selalu bersinergi dengan pemerintah daerah, Bapak Wali Kota Cimahi, begitu juga Kadisbud Parpora, Kesbangpol Kota Cimahi. Apabila kita mengadakan kegiatan, selalu berkoordinasi, memberitahukan, dan mereka selalu support kepada kita. Dengan support itu mungkin bukan karena finansial, tapi dengan dukungan yang lain kita dibantu seperti itu. Dan ke depan itu target PAMI Kota Cimahi ini mudah-mudahan bisa go internasional juga, karena PAMI selalu mengadakan kegiatan program-program yang di luar. Selain bernyanyi, kita juga bersosial. Seperti kemarin juga kita
pada bulan Ramadan kita juga berbagi takjil, terus santunan anak yatim piatu, terus ke panti jompo juga memberikan sembako, dan ini juga salah satu dorongan dari Bapak Penasehat, di mana Bapak Penasehat adalah Bapak Haji Ebot yang selalu mendukung kegiatan PAMI, seperti berbagi anak yatim juga selalu mendukung karena bersifat sosial, selalu mendukung oleh Ketua Penasehat dari PAMI Kota Cimahi, Bapak Haji Ebot, seperti itu. Terakhir, Pak Ketua, ini kan ada persepsi, ya sedikit persepsi miring kepada para penyanyi dangdut. Kadang-kadang kan gini, mereka kan tampilnya kadang norak, jadi kesannya gimana biar dangdut itu kesannya tidak musik bawah dengan tampilan yang elegan, bisa nggak kira-kira ya kan? Karena di pasar lagu gitu, ada penyanyi dangdut norak, goyang apa gitu kan, dandan juga medok gitu kan, itu persepsinya kan kurang bagus. Coba dibikin elegan, kira-kira bisa nggak itu? Ya, untuk saat ini sih sudah mulai, memang katanya dangdut itu terlalu norak ya dari dulu, tapi saya rasa tidak norak, itu perorangan. Kalau sebenarnya dangdut itu tidak menampilkan yang seperti pakaian terlalu norak, aturannya sih ada, tetapi mungkin karena perorangan ini untuk menarik perhatian ataupun penonton, mungkin ada, tapi sebenarnya tidak diperbolehkan untuk berpakaian terlalu seronok lah. Ya, untuk caranya itu mungkin penampilan mungkin dirubah, bukan karena seronok dari berpakaiannya ataupun caranya, itu akan ada yang mengatur lagi, bukan dari PAMI ya, ada khusus, karena kita tidak bagian acting lah seperti itu. Terus mungkin juga dangdut dulu dengan sekarang kan beda. Kalau dulu itu monoton, karena sekarang modern, kebanyakan ada koplonya, ada bajidor, jadi lebih menarik perhatian oleh para penonton. Karena mungkin ingat dulu perseteruan dari pendiri PAMI Haji Rhoma Irama dengan Inul Daratista kan perlu ingat. Karena apa? Dengan goyang ngebornya. Karena gini, kalau pendiri PAMI dalam hal ini Pak Haji Rhoma Irama itu kan berharap sebenarnya dangdut itu yang elegan. Dangdut, jadi kalau beliau itu kan nggak senang kalau goyang-goyang, mohon maaf, pantat bujur di depan orang gitu kan. Sebenarnya kan beliau nggak, dulu kan perseteruan antara Bung Haji Rhoma Irama dan Inul kan gara-gara itu gitu kan. Berarti ya di PAMI yang di bawah, ya saya kan penikmat dangdut. Saya juga kadang-kadang malu juga. Saya penikmat dangdut, saya senang itu nadanya. Karena apa? Yang namanya musik itu kan universal. Masalah rasa. Jadi nggak bisa dipaksa. Kalau saya suruh lagu K-pop atau lagu blues, saya nggak bisa. Tetap insting saya dangdut. Cuman manakala ya saya suka dangdut yang elegan, terus ada dangdut seperti itu kan, begitu saya dengar musik dangdut, kesana kan kampungan, paling saya suka. Jadi saya berharap sebenarnya kan, itu kan sebenarnya juga ada di penyanyi juga, kadang-kadang menyanyi, wah goyang apa, seronok, jadi kan itu membawa image. Jadi saya sebagai penggemar dangdut jadi malu gitu loh. Jadi saran saya gini sebagai ketua, jadi kepada para anggota, coba kalau nyanyi jangan seronok lah gitu kan, yang elegan sebagai perempuan gitu kan, biar enak ditonton. Bisa lah ya kira-kira ya? Bisa. Memang kita pasti kita mengarahkan kepada para musisi maupun artis kita itu supaya dalam berpakaiannya dijaga, karena Indonesia ini kan punya adat budayanya, tidak memamerkan ataupun seronok. Untuk masalah goyangan sih kadang-kadang goyang wajib. Ya, wajib. Kalau dangdut tanpa goyang seperti sayur asem, bukan tanpa dangdut garap namanya. gitu. Cuma kan goyangnya lah gitu loh. Goyangnya itu mungkin kadang-kadang sih para artis sih, kenapa dia goyangnya mungkin berlebihan ataupun ini, mungkin biar menarik perhatian ya, tapi permintaan penonton juga ya. Iya, kadang-kadang permintaan penonton. Tapi mungkin tidak semua para artis sih, karena caranya mereka lah untuk menarik perhatian. Tapi sebenarnya tidak, goyangan boleh tapi tidak terlalu seronok. Intinya dari berpakaian yang utama sih. Kelihatan itu berpakaian. Kalau goyangan mungkin ada goyang gergaji, goyang ngebor, itu ya terserah mereka masalah goyangan. Iya. Oke, terima kasih Ketua.
Siap. Semoga PAMI Kota Cimahi lebih maju ya, dan program-programnya bermanfaat bagi para artis, musisi itu sendiri, dan juga kepada masyarakat umum ya, pada umumnya ya. Makasih. Ya, saya juga ucapkan kepada para pemirsa bahwa PAMI Kota Cimahi ini sangat banyak penggemarnya, apalagi PAMI Kota Cimahi itu selalu di hati rakyat. Mari kita majukan PAMI Kota Cimahi agar lebih dikenal baik tingkat nasional maupun internasional. Terima kasih. Demikian Sobat Kongres, bincang-bincang dengan Ketua PAMI ya, yang punya lucu dangdut rasa Batak. Terima kasih, sampai jumpa.